Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Adanya pandemi COVID-19 merupakan katalisator yang mempercepat setiap individu untuk shifting behavior menuju ke arah digital. Kebutuhan konsumen menjadi berubah dari physical economy ke virtual economy. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, konsumen cenderung memilih belanja di e-commerce yang memiliki platform online. Oleh karena itu, perubahan ini harus didukung oleh infrastruktur layanan perbankan yang sesuai. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong para bank mempercepat akselerasi digital untuk dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini. OJK melihat bank memiliki peluang yang cukup besar. Berdasarkan data dari OJK, terdapat 202,6 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2021. Angka tersebut meningkat 16% dibandingkan Januari 2020. Penetrasi internet di Indonesia juga sudah mencapai 73,7% per Januari 2021 dari total populasi. Sedangkan pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta per Januari 2021, meningkat 6,3% dibandingkan Januari 2021. Dan terdapat 345,3 juta koneksi seluler di Indonesia, dan angka ini lebih tinggi 125,6% dari jumlah populasi Indonesia. Bagaimana selengkapnya peluang perbankan untuk menarik public confidence? Kita simak pemaparan Edi Manindo, Direktur Eksekutif Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan OJK berikut ini. Oke, saya punya waktu 10 menit ya. Ada beberapa hal atau poin yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan yang mirip-mirip, saya coba akan skip aja. Mungkin di slide pertama kalau boleh minta tolong. Terus next. Nah, next. Ya ini. Saya mau cerita begini. Ini kan topiknya adalah mengenai public confidence for digital banking. Jadi kita ingin mencoba menggugah masyarakat bagaimana supaya kita percaya bahwa memang era ke depan tuh era digital banking. Nah, kita coba lihat apa yang terjadi di era kita sekarang ini. Pertama, dengan adanya pandemi COVID-19 ini cukup signifikan. Yang dengan adanya pandemi COVID-19 ini merupakan menurut saya katalisator yang mempercepat setiap individu untuk benar-benar shifting behavior menuju ke arah digital. Karena ekspektasi konsumen juga berubah sekarang. Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu juga mungkin ingat pada waktu awal-awal kita mengalami pandemi COVID-19 di bulan-bulan Maret April 2020 kemarin, itu kan kita relatif masih takut pada waktu itu kan, sehingga benar-benar berusaha tetap ada di rumah. Lalu bagaimana dengan belanja, keperluan sehari-hari? Mau nggak mau, suka tidak suka, akhirnya toh kita belanja melalui marketplace, e-commerce. Dan itu ternyata dialami oleh siapapun yang ada di Indonesia paling nggak ya, atau terutama Jakarta lah mungkin. Jadi itu pandemi COVID-19 mempercepat perubahan perilaku kita semua secara individual dari physical ekonomi ke virtual ekonomi. Dan tentu saja ini harus didukung oleh infrastruktur layanan perbankan yang sesuai. Makanya kemudian semakin mendorong bank-bank untuk mempercepat akselerasi transformasi digital dia. Karena memang untuk memenuhi tuntutan masyarakat, kebutuhan masyarakat di era seperti sekarang ini. Nah, untuk mereka perbankan ini berakselerasi dan melakukan transformasi digital, ternyata di balik itu selama ini kita sudah mempunyai peluang-peluang yang muncul. Baik itu karena memang kondisi kita yang sudah berjalan atau memang karena didorong oleh pandemi COVID-19. Kalau kita lihat di slide saya yang bagian bawah, ini ternyata untuk kondisi Indonesia saat ini sudah terdapat 202,6 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2021. Dan itu peningkatannya 16% kalau kita bandingkan tahun lalu, Januari 2020. Jadi hanya dalam setahun terjadi penggunaan peningkatan internet sebesar 16% yang ditunjang dengan kondisi pandemi ini.
Dan penetrasi internet di Indonesia itu sudah mencapai 73,7% per Januari 2021 dari total populasi Indonesia. Itu kita bicara dari penggunaan internet. Dari penggunaan media sosial juga, ternyata berdasarkan data yang kami miliki, yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, itu ternyata ada 170 juta pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2021 yang merupakan peningkatan sebesar 6,3% dari kalau kita bandingkan dari Januari 2020. Dan ini pengguna media sosial di Indonesia itu setara dengan 61,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dari penggunaan mobile connection, penggunaan handphone, ternyata di Indonesia ini sekarang per Januari 2021 itu terdapat 345,3 juta koneksi seluler di Indonesia. Itu bahkan lebih besar dari total populasi Indonesia sendiri. Jadi 125,6% dari total populasi itu jumlah pengguna koneksi seluler. Jadi ya itu tidak heran karena memang ada di antara kita yang mungkin punya telepon seluler itu bisa sampai 2 bahkan 3 telepon atau 2 atau 3 nomor. Nah ini merupakan peluang karena ternyata penetrasi ekonomi digital kita kan membutuhkan infrastruktur dan infrastruktur kita udah punya dengan pengguna internet Indonesia yang cukup besar, apalagi pengguna mobile connection yang bahkan lebih besar dari jumlah populasi Indonesia. Nah ini merupakan modal dan peluang bagi kita semua. Next, ini beberapa fakta lagi di slide berikutnya. Ini beberapa fakta tadi sebagian mungkin sudah disampaikan oleh Mas Iwan bahwa jumlah penggunaan uang elektronik yang beredar itu meningkat, tren transaksi uang elektronik juga meningkat. Kalau saya mungkin coba menyoroti yang simple di sini ya, mengenai penjualan online. Kita bandingkan di grafik yang sebelah kiri bawah. Kalau kita bandingkan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 itu terjadi penjualan online itu peningkatannya 2 kali lebih bahkan. Jadi di Maret 2020 itu tercatat ada 122 juta sales online, penjualan melalui online. Begitu pandemi COVID-19, di Agustus langsung meningkat 2 kali lipat lebih. Ini berdasarkan data BPS Bapak Ibu. Jadi di Agustus 2020 itu 280 juta penjualan secara online. Itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sekali Bapak Ibu sekalian. Dan itu sekarang akhirnya menjadi habit Bapak Ibu. Sesuatu yang tadinya didorong karena kondisi pandemi COVID-19 terpaksa orang melakukan belanja melalui online, sekarang bahkan sudah menjadi habit, bahkan menjadi hiburan. Kalau bosan-bosan, orang akhirnya browsing-browsing e-commerce, cari-cari barang yang nggak butuh, apa yang menarik, tahu-tahu klik, dibuy aja, beli aja. Jadi beberapa orang saya dengar bahkan sebelum tidur pasti menjadi kebiasaan itu browsing-browsing di marketplace dan belanja aja apa ada yang menarik dan yang memang mungkin terjangkau dan murah. Nah itu menunjukkan bahwa memang itu sudah terjadi shifting behavior yang tadinya kita belanja secara fisik sekarang sudah menjadi harus melalui online yang tadi awalnya dipaksa karena kondisi tapi sekarang akhirnya menjadi satu kebutuhan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi kita sebagai pembeli tapi juga berlaku dari sisi pedagang. Pedagang sekarang dituntut dia harus punya channel untuk online juga. Tidak hanya mengandalkan toko yang memang kalau kebetulan dia punya toko, tapi dia harus membentuk divisi online supaya mereka juga laku. Karena penetrasinya akan lebih besar di situ. Bahkan termasuk pedagang-pedagang di pasar tradisional Bapak Ibu. Pada saat pandemi COVID kemarin, istri saya itu yang biasa datang ke pasar tradisional untuk belanja kebutuhan-kebutuhan bulanan yang memang bahan-bahan dasar yang segar, itu sekarang semenjak pandemi dia lewat WA saja dengan para pedagang pasar tradisional itu. WA pesan ini nanti langsung dikirim ke rumah. Sebegitu cepatnya kita beradaptasi manusia itu dan itu memang harus diikuti dengan infrastruktur yang bisa mengikuti hal itu. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Iwan bahwa bank sekarang dituntut kalau bank-bank tradisional Bapak Ibu itu kan mereka pada saat mereka membangun infrastruktur mereka, yang mereka pikirkan adalah transaksi itu dilakukan pada saat office hour atau jam kerja dia, which is dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 9 mungkin sampai jam 4.
Sekarang bank tidak bisa berpikir itu. Mereka harus punya kapasitas menyediakan sumber daya untuk bisa melayani konsumen yang melakukan transaksi 24 jam, 7 hari seminggu tanpa mengenal waktu. Malam-malam pun belanja tetap jalan. Nah, itu harus bank harus bisa mendukung infrastruktur untuk supaya bisa melayani nasabah yang mulai berubah perilakunya menjadi seperti itu. Next slide. Nah, ini kira-kira dari berbagai hal tadi, ini kira-kira kalau bisa saya simplifikasi di dalam kita menuju era digital banking memang terdapat tantangan dan peluang. Kalau peluangnya kita bicara itu bagi bank tentu akan ada efisiensi, profitabilitas mungkin akan meningkat, inklusivitas juga pasti akan jauh meningkat, termasuk juga eksistensi bisnis. Itu akan ada di sana. Sementara dari sisi masyarakat itu dengan adanya layanan digital banking ini dapat diakses di mana saja, kapan saja, praktis, aman, nyaman, terkoneksi ke berbagai layanan sesuai kebutuhan nasabah. Itu yang akan menjadi peluang dari sisi nasabah. Tapi tentu saja tantangan pasti ada. Di mana ada peluang itu pasti ada tantangan. Tantangan yang mungkin bisa kita identifikasi secara sekilas adalah perlindungan dan pertukaran data pribadi nasabah yang belum dijamin oleh undang-undang. Walaupun sekarang kita tahu bahwa undang-undang perlindungan data pribadi nasabah sedang diproses. Mudah-mudahan kita harapkan bisa terbit dengan segera. Kemudian tentu saja ada resiko kebocoran data nasabah. Termasuk ada resiko strategi bisnis, investasi IT yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, resiko penyalahgunaan teknologi, resiko serangan siber, resiko pihak ketiga, dan lain-lain itu memang selalu ada. Dimanapun ada peluang, pasti ada tantangan. Nah, sekarang masalahnya tinggal bagaimana kita supaya kita bisa mengantisipasi resiko dan menjawab tantangan itu. Mungkin next slide. Nah, kita bicara dalam rangka mengantisipasi resiko dan menjawab tantangan, kita kemudian bicara regulasi digital banking di Indonesia itu seperti apa sih saat ini. Next. Nah, kalau kita lihat saat ini, ada payung regulasi yang sudah tersedia sebenarnya yang bisa mengcover pengaturan digital banking. Saya bicara dari sisi pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK ya. Kalau dari sisi BI nanti mungkin Pak Iwan bisa menambahkan. Jadi sebenarnya ada 4 aturan Bapak Ibu yang sekarang ini sudah bisa mengcover pengaturan atau mengenai layanan pengaturan digital banking. Pertama adalah POJK nomor 12 tahun 2018, yaitu POJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital. POJK itu peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada peraturan OJK nomor 38 tahun 2016 ya tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bank umum. Nah, ini merupakan kebijakan yang mengatur mengenai bagaimana bank mengelola manajemen risiko terkait penggunaan IT-nya, misalnya pada saat dia melakukan outsourcing, pada saat dia membangun data center, framework manajemen risiko teknologi informasi, dan lain-lain. Kemudian juga ada peraturan OJK tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, ini untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga peraturan tentang penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum. Nah, ini tentu saja layanan digital itu pasti rentan terhadap fraud. Nah, ini payung hukumnya bagaimana kalau memang terjadi fraud, apa yang harus dilakukan bank, kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh bank, dan lain sebagainya. Itu kita bicara dari sisi kondisi sekarang, dan tentu saja kita paham yang namanya digital teknologi itu pasti berkembang cepat. Jadi aturan ini bukan aturan yang stagnan. Dengan berjalannya waktu kita akan terus review dan kita harapkan apabila ada perkembangan ada yang harus disesuaikan, ada yang harus di fine tuning, kita pasti akan selalu update aturan ini. Next slide. Waktu saya masih ada ya Pak Dimas ya, mudah-mudahan ya, tinggal sedikit lagi. Ya. Nah, ini arah pengembangan perbankan ke depan bagaimana lalu? Nah, disinilah kemudian kita membuat master plan sektor jasa keuangan 2021 sampai 2025 yang kemudian untuk, kalau yang master plan sektor jasa keuangan kan untuk mengatur sektor jasa keuangan secara luas. Lalu kemudian kita turunkan master plan sektor jasa keuangan itu menjadi roadmap pengembangan perbankan Indonesia. Nah, ini yang spesifik untuk bank, di mana di dalam roadmap pengembangan perbankan Indonesia itu ada 4 pilar yang harus kita kembangkan Bapak Ibu. Dan salah satu pilarnya adalah mengenai akselerasi transformasi digital perbankan. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya kita dari sisi OJK untuk memperhatikan bagaimana kita bertransformasi
ke arah digital. Dari 4 pilar itu, 1 pilar kita bangun khusus untuk aspek akselerasi transformasi digital perbankan. Nah, di dalam akselerasi transformasi digital perbankan ada beberapa aspek yang kemudian kita coba kita coba buat rinciannya. Yang pertama adalah dalam rangka mendorong inovasi pada perbankan, kita harus menyiapkan dasar hukum yang mendukung reformasi regulatory framework-nya. Jadi pengaturan kita harus menuju ke arah principle base, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan era digital, yang namanya produk bank itu pasti akan sangat dinamis dan berkembang cepat. Turnover-nya pasti tinggi sekali. Kalau dulu bank mungkin pendekatannya product centric, sekarang bank akan menggunakan pendekatan customer centric. Apa bedanya product centric dan customer centric? Product centric itu bank akan membuatkan produk sesuai dengan keinginan bank, kemudian dilempar ke masyarakat, regardless kebutuhan masyarakat seperti apa, pokoknya bank mengeluarkan produk ini, menerbitkan produk ini, silakan Anda mau pakai atau tidak, terserah Anda. Itu product centric, dan itu udah ketinggalan approach seperti itu. Sekarang bank lebih menggunakan pendekatan customer centric. Ada customer datang ke bank itu harus melihat kebutuhan customer ini seperti apa, need-nya apa sih, lalu bank mencoba untuk membuatkan layanan, produk, service yang kira-kira akan memenuhi, paling tidak mendekati memenuhi 100% kebutuhan nasabah itu. Itulah yang kita sebut customer centric. Dengan demikian, mungkin ke depan produk bank itu sangat customized, tergantung dari nasabahnya, tergantung dari kebutuhan nasabah. Nah, oleh karena itu maka turnover produk, adanya produk-produk inovasi baru itu pasti akan tinggi sekali. Nah, itu kita tidak bisa lagi menggunakan pengaturan yang sifatnya rule based lagi, makanya kita akan menuju ke arah principle based supaya bisa mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Kemudian perizinan produk dan layanan juga harus cepat. Bapak Ibu sekalian, kalau bank itu mau mengeluarkan satu produk atau layanan atau jasa baru, itu kan pasti minta izin kepada OJK. Lah, pendekatan pemberian perizinan kita juga harus mengikuti kondisi sekarang yang sangat dinamis. Tidak bisa lagi kita menggunakan pendekatan perizinan zaman dulu yang harus ada dokumen diserahkan kepada kami sebagai regulator, kemudian kami membaca dokumen itu, kemudian atas dasar dokumen itu kita memberikan persetujuan atau penolakan. Itu nggak bisa. Karena yang namanya produk bank sekarang kan sudah sangat sophisticated. Tidak bisa kita tentukan hanya berdasarkan dokumen. Itu dan prosesnya akan menjadi lama sekali. Makanya kita sekarang melakukan pendekatan perizinan yang sifatnya piloting review. Jadi bank kalau punya inovasi baru silahkan jalan di lingkungan yang sangat terbatas. Lalu kita lihat itu jalannya. Kita lakukan review terhadap piloting yang mereka lakukan. Kalau ternyata berjalan mulus, baru kita katakan silahkan Anda tawarkan kepada publik. Begitu juga terkait dengan pengawasan, itu sekarang kita harus ke depan melakukan pengawasan berbasis teknologi informasi sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman dan dinamika perbankan. Dan tentu saja inovasi-inovasi pada perbankan itu tetap dalam koridor supaya menjaga perbankan itu tetap safe, sound, dan berkesinambungan. Dan juga tetap supaya bisa menjaga kepercayaan masyarakat akan layanan perbankan digital. Next slide. Ya, jadi ini kira-kira mungkin kalau bisa saya simpulkan dari pembahasan kita tadi, kira-kira inilah yang penting kan tujuan kita adalah memastikan keamanan aktivitas digital bank dan juga menjaga agar perbankan yang sekarang mulai berinovasi dengan sangat canggih itu tetap safe and sound dan juga tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat atas layanan digital banking. Ini tadi tantangan dan respon mungkin secara sekilas sudah saya singgung bahwa di dalam semua itu pasti ada tantangan. Yang penting bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita memitigasi resiko-resiko yang akan muncul. Next slide terakhir Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita bicara digital, OJK nggak mau ketinggalan juga kita harus go digital juga. Jadi kita juga punya aplikasi Bapak Ibu bisa download di Google Play atau App Store. Ini aplikasi namanya SiKepo. Isinya apa? Isinya kalau Bapak Ibu ingin tahu pengaturan perbankan, Bapak Ibu tinggal bisa search di sini berdasarkan keyword tertentu. Misalnya Bapak Ibu pengen tahu produk bank, tulis aja produk bank, nanti akan muncul ketentuan OJK yang mengatur mengenai produk bank. Di situ nanti ada infografis, ada ringkasan, ada FAQ dan lain-lainnya. Jadi
bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan perbankan, mungkin bisa download aplikasi Sikepo ini. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu. Marketeers, perkembangan teknologi bank digital yang pesat bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan. Terlebih dengan momentum situasi pandemi saat ini menjadikan pergeseran pola transaksi dari konvensional ke dunia digital. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.